Menteri. Pak Menteri Agama mengumumkan kalau memang dia yang Pekalongan ingin berubah namanya jadi UIN, itu namanya adalah Kiai Haji Abdul Rohim. Nah, kita ya mau tidak mau ya sudah, kalau memang ingin itu apa-apa. Dan yang kami tahu sejarahnya jadi UIN ya sebenarnya dari segi akademik ya. Artinya kita minta sebuah izin sama keluarga besarnya, terus kemudian ya alhamdulillah disetujui juga kita apa ya itu yang kami terkait dengan penanaman jadi itu selanjutnya ya akhirnya mau tidak mau kita akan vaksin pada dari pemikiran bisnis seperti apa spirit yang ada di kita dalam. Kalau Pak Arif itu apa spirit itu dalam bidang seperti apa Pak untuk Indonesia? Setahu Arif memang waktu pas ya memang ada hubungan juga sih yang walaupun nggak terlalu dalam kayak tahu Gus Dur, cuman setidaknya pernah melihat fisiknya Gus Dur dulu kan gitu. Jadi memang kenapa saya pernah lihat Gus Dur, karena ini cerita pribadi ya, cerita pribadi bahwasanya dulu selepas dari SMP 6 kalau kayaknya saya diajak main ke kita bukan karena jadi keluarga di sempat dekat sama daftar di sana juga disuruh cadangan itu saya berangkat
12 jam. Sedangkan di Gusdur secara awam ya, tapi secara itu kalau terkaitan dengan pendidikan, dalam hal pemikiran walaupun memang kalau kita sadari mulai munculnya saat itu banyak yang menganggap konfrontasi berseberangan dengan Gusdur. Terlebih ya memang itu keadaan politik. Alhamdulillah dulu pas masih aja kan lebih aja. Saya membacakan diri sebagai ABG istilahnya. Kalau sekarang kan ada istilahnya Gusdurian gitu. Dulu itu ABG itu anak dari Gusdur gitu. Dulu saya malah kayak mengabdikan diri lah dan itu lagi kayak apa lagi hanya senang dengan tapi memang saat itu melakukan sangat berseberangan. Jadi misalkan contohnya waktu pas Gusdur jadi presiden ada yang namanya politik ada kalah jabatan Pak Nur ini hanya sebatas pandangan kemudian di BKP sendiri kalau boleh saat pada dasarnya sebetulnya istilahnya gitu sebetulnya ya kalau memang kita benar-benar sepemikiran atau kita bahasanya fanatik banget ya kan nggak boleh fanatik terlalu kita fanatik nggak mau boleh BKP kebetulan sekarang kita juga masih ya ini namanya politik.
lawan dituduh lawan. Artinya kenapa kok Gusme menginginkan UIN ini namanya Gus Dur. Padahal kalau dilihat Gusme itu PKB tentunya maksudnya itu. Kalau dalam hal pendidikan, kalau lihat dari sejarah sih memang Gus Dur pernah Al-Azhar, cuma dia mengatakan sama Pak pamannya dari Gusme itu yang dari Rembang, itu kan dulu sekuliah bareng kan gitu ya di Al-Azhar. Sebenarnya Gus Dur itu posisi di Al-Azhar itu nggak sampai lulus gitu, karena menganggap tidak ingin kuliah di Kairo, ternyata dia bukan meremehkan pelajarannya itu, dia sudah pernah gitu. Jadi akhirnya dia nggak mau jalan-jalan. Jadi keterkaitan apakah Gus Dur dengan pendidikannya intelektualnya sebetulnya ya kalau dari versi yang kenal Gus Dur gitu ya, walaupun itu hanya sebatas tak tahu cara dan sebagainya, dari sisi luarnya aja sebetulnya lebih banyak ke ini kalau kita bilang itu merakyat gitu, merakyat sama yang orang-orang yang benar-benar pendidikan. Tapi ya kita nggak mengedepankan si Gus Dur. Kita tahu sendiri dalam hal toleransi yang seperti apa, sampai ke Papua, mau ke Papua, ada dia rawan konflik sama Islam, tidak sekitar dalam Islam. Tapi Gus Dur orang yang pertama kali istilahnya mau pasang badan, jadi benar-benar pasang badan kepada orang yang sangat minoritas. Minoritas itu bukan berarti nggak punya teman dan sebagainya, cuma lebih condong ke makanya banyak apa ya ungkapan gitu yang sering kita dengar juga ya. Biasanya apapun kalau kita melakukan kebaikan itu nggak akan ditanya apa pertamamu kan dia menebarkannya kalau versi. Makanya walaupun sosok Gus Dur kita tahu misalnya kita memang benar-benar karena kita ada pertama repotnya karena ya kita akan melihat Gus Dur itu mutat bareng gitu. Tapi kalau kita melihat dari sisi kemanusiaannya, ya memang Gus Dur sosok yang manusia, jadi menganggap semua itu manusia, tidak menganggap bahwa saya agama Islam dirimu atau tidak, tapi kebersamaannya adalah kita sama-sama manusianya yang memang harus kita junjung. Jadi keterkaitan sama pendidikan kayaknya Gus Dur nggak itu terlalu, artinya misalkan nilai-nilai istilahnya misalnya harus S3, harus taruh jurusan misalnya. Kalau pemikirannya Gus Dur sebetulnya lebih banyak ke manusia, ke kemanusiaan istilahnya, jadi nggak lebih ke politik. Makanya kan awal pertama kali yang merusak, memporak-porandakan sistem di pemerintahan katanya. Jadi awalnya futuris dengan Gus Dur. Contoh saja misalkan, contoh ambil misal waktu pas semasanya Gus Dur, menterinya itu kan bisa dibilang bukan tidak sesuai dengan jalurnya. Misalnya contoh ada Menteri Pertahanan misalnya yang kita tahu, akhirnya Menteri Pertahanan itu nggak backgroundnya militer. Ambil contoh Menteri Pertahanan kita tahu dulu Pak Mahfud, sekarang juga
Islam. Jadi kan backgroundnya bukan dari situ, bukan dari situ kan. Jadi lebih pure, ya nggak tahu. Kalau sisi lain itu kami yang dikatakan dia mendekati fanatik banget. Dia di luar akal dan di luar sadar. Artinya nggak bisa dijangkau akal kita. Misalkan dia kalau kita memahami sih dia yang namanya tanda kutip ya, para wali itu kan sudah istilahnya gitu ya, nggak tahu dia bilang dia keluar dari sana kalau pakai pokan ternyata bagus, dia bilang apa dan banyak hal seperti itu lah. Cuman secara orang-orang akademisi, orang-orang yang logis kayak itu mereka bisa sekarang sama semua anggapan mereka yang ini yang akan memporak-porandakan sistem yang sudah dibangun misalnya. Di posisi jadi dulu misalnya naik dalam hal nggak harus berbackground politik atau berbackground apa, dia hanya mengatakan ya santri jadi presiden gitu. Tahu-tahu ternyata benar jadi presiden. Nanti saya akan jadi presiden. Ini kan hal-hal yang memang karena diolah orang terbukti. Jadi kalau secara fanatik kita hanya meyakini dan mengamini. Cuman memang di kanan diri kita nggak bakalan dulu aja selevel saya masih SMA ya. Jadi anak belajar itu kayak jadi ini. Jadi kalau sekarang bilangnya apa? Bulian. Anak gue disuruh seorang guru. Baru setelah meninggal ada yang istilahnya kalau bahasa di lingkungan kita itu ada manakibnya Gus Dur, ada sejarahnya Gus Dur di Mesir dan sebagainya. Dan mereka paham dan ternyata ya yang kita tahu sendiri walaupun itu memang hanya sebatas lagu. Dan lagu Romeo kan bilangnya akan pertama setelah dia meninggal kan gitu ya. Setelah kita istilahnya meninggalkan lah, kan ada lagu juga ya kalau nggak salah itu aja ya. Jadi setelah ditinggalkan, bukan ketinggalan tinggal ya, setelah ditinggalkan mulai ada full ya, kita merasa bilang yang jelas kalau yang secara pribadi ya nggak terlalu bersama agama. Artinya gini, kita tahu sendiri bahwa kita itu agama Islam ya? Kita nggak istilahnya gini, mungkin ya kalau yang bicara di luar Gus Dur kita pasti bilang itu penistaan dan seterusnya, penistaan agama lah, penistaan apa yang sekiranya itu akan berdampak bahwasanya itu akan menjatuhkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama. Jadi contoh misal dia mendekati orang-orang yang bukan mendekati ya, lebih menolong kepada orang-orang yang memang dia terpinggirkan kayak Konghucu dulu ingin merayakan ibadah. Kalau yang nggak ngangkat Gus Dur, kemungkinan banyak kuliah. Ya Gus Dur aja banyak kuliah kan gitu. Cuman gini, kita nggak mungkin bahasanya, kita nggak mungkin mengingkari Gus Dur itu Islam beneran, ya kan? Nggak mungkin, nggak bakalan mengingkari gitu. Karena apa? Memang secara keturunan dia memang dari Nahdlatul Ulama. Bisa yang gitu. Jadi kalau dia nggak bilang Gus Dur, ini nggak bakalan bisa baca gitu. Nggak bakalan bisa. Soalnya kita beranggapan bahwa dia murtad. Bahasa yang gitu.
nggak dia putra, dia bukan Islam. Contoh misalnya nggak banding-bandingin, kalau Megawati lebih condong ke Bali, misalnya gitu ya, mengangkat budaya-budaya Bali dan seterusnya. Kalau itu yang angkat Gus Dur, ya wajar. Tapi kalau misalnya itu yang angkat Megawati, kan kita langsung bilang Megawati bukan Islam lah, dan seterusnya gitu loh. Jadi kayaknya memang jalannya seperti itu. Soalnya gitu. Kita nggak bisa nggak menafikan bahwasanya Gus Dur adalah sosok kayak panutan. Ya kan? Kayak istilahnya lebih dari kiai lah, bahasanya gitu. Tapi kiai kok dia lebih ke gereja, misalkan yang sosok sekarang yang konfrontasi ngajak istilahnya apa ya, memberikan tausiah di gereja. Itu kalau nggak sesosok Gus Dur, ya mungkin seperti yang kiai-kiai yang lain sama di gereja, dia bakal nabi istilahnya gitu. Nah, tapi kalau kita istilahnya ini keimanan dia itu sudah valid gitu loh, tak mungkin tergoyahkan oleh agama lain kecuali Islam. Dia meyakini bahwasanya dia memang Islam kan gitu. Tapi coba kalau yang bilang kita gitu loh, kita main saja, misalkan kita main ke gereja misalkan, ya mohon maaf nih, bisa jadi nanti kita akan luntur agama Islam kan, istilahnya gitu ya, kita akan luntur agama Islam. Akhirnya jadi mengedepankan ataupun membela agama lain yang serta-merta kita hanya lihat secara kasar. Tapi kalau misalnya Gus yang melakukan itu, kita nggak bisa gitu. Karena memang betulnya sudah jelas gitu. Sudah jelas. Berarti nggak usah kita tanyakan di sama apa. Ya, ini Gus Dur nggak bakalan bisa gitu. Kalau yang jelas ya itu ya, kalau yang kita itu ya kemanusiaan itu, akhirnya kita harus membela benar-benar kepada orang-orang yang terpinggir, lebih condong gitu. Kalau dimensi saya ya, tapi kan nanti ada orang yang memang dimensinya lain, yang melihat Gus Dur nilai-nilainya seperti apa, ya lebih condong ke orang. Jadi istilahnya ya, misalkan dulu ada ketidakpahaman ataupun cekcok lah bahasanya, ketidaksetujuan dalam hal taruhlah ayat suci Al-Quran di langgam Jawa. Di langgam Jawa itu tahu ya, kayak di ini loh, satunya gamelan tuh namanya kayak sinden tuh namanya langgam Jawa, tahu langgam Jawa? Langgam Jawa itu kita ngaji Al-Quran itu bukan dengan nada-nada yang biasa kita dengar, tapi dengan nada-nada kayak wayang. Yo belum tahu kan, sempat terjadi ketidaksesuaian. Contohnya misalnya waktu dulu kan di istana kan ada peringatan Maulid Nabi atau pas namanya bukan usul. Jadi ya, baca ayat-ayat suci Al-Quran itu dengan langgam Jawa. Langgam Jawa itu apa itu? Tahu wayang enggak ya? Tahu wayang kan? Nah, terus wayang itu kan tok dengan nada-nada wayang gitu. Paham enggak? Kayak dalam ngomong dengan langgam kayak gitu. Jadi kalau sekarang mungkin itu yang biasa kita dengar. Tapi dengan langgam Jawa misalkan jadi
naik turunnya itu seperti kita di wayang, istilahnya apa, dalang. Waktu dalang kan langgamnya seperti itu kan tapi yang pernah dulu Gus Dur kunjungan ke Kediri dan jamnya kita, dia sering menyampaikan bacaan Al-Fatihah tapi pakai versinya, yaitu yang sekarang langgam Jawa ini. Jadi bilangnya misalnya iya karena itu, iya karena saya itu, ini kan hal-hal yang di luar kita dengar gitu. Kalau kita iya karena itu lah iya, tapi baca Al-Fatihah saya lihatnya iya karena itu, ini nadanya iya karena saya itu bukan yang biasa kita dengar gitu. Itu kalau bagus tuh kayaknya sekarang kalau viral gitu kayaknya viral banget ya. Artinya ya kita mau ya nyeloneh aja lah gitu, justru kan gitu toh. Jadi banyak pemaafan walaupun sebetulnya nggak perlu kan gitu ya, nggak perlu kategori pemaafan itu kalau memang biasa lah kan salah gimana kan gitu, nggak ada yang salah. Jadi memang banyak konfrontasi perbedaan yang sangat mencolok walaupun masih semasa itu. Mungkin tahu kan, mungkin dari sejarah nggak tahu dari pernah lihat atau hasilnya seperti gimana. Jadi yang saya pernah lihat nggak tahu sekarang itu mereka kayak dia kalau kesulitan pasti lah dia banyak pada bisa apalagi ke Gus, ataupun kalau yang orang-orang sekarang nggak mengetahui Gus sepertinya ya itu tapi kita nggak akan mengatakan bahwa kayak versi kita ya jadi dia sudah dapat ilham lagi gitu, dia dapat ilham walaupun kita nggak tahu kebenarannya dia apakah dia mengikuti Tuhan hanya sekarang nuansanya politik atau setiap Desember kemana? Setiap Desember itu ada hal kalau pernah ke sana waktu haul seringnya ya karena kan haul itu seringnya di rumahnya ya di Ciganjur di Jakarta. Kalau di pondoknya itu kita sering ke sana itu biasanya waktu pas silaturahmi ataupun ya kayak apa ya temu kangen gitu, tapi lebih banyak ke seangkatan yang ada itu kan di sana 1997 sampai tahun 2000 sampai 2000. Jadi kita seleweting itu ngadain reunian bahasa Inggris. Ini kadang kemarin aja ini nanti tanggal apa sih kan? Dia ada pertemuan KPT Ikatan Keluarga Alumni Kediri. Itu kemarin itu disondong ke Kedirinya bukan ke kalau tadi bicara kependidikan ya ini nggak boleh dirunut-runutkan ya. Sebetulnya sosok ajaran Gus dalam hal pendidikan itu kebebasan. Jadi misalkan ini ada kurikulum Merdeka Belajar, itu sebetulnya pas ya. Tapi kadang sepemikiran yang salah kaprah diartikan. Jadi kebebasan berpendidikan itu
justru melihatkan ya mungkin sekarang masih nggak terlalu mencolok ya. Dulu itu sangat mencolok. Misalkan orang-orang yang masuk ke SMA favorit adalah orang-orang yang benar-benar pintar, misalkan seperti itu. Sekarang sudah dibebaskan, tidak ada namanya sekolah favorit dan sebagainya, apalagi dengan zonasi dan sebagainya. Jadi terkadang ya secara pribadi aja, misalkan akhirnya guru-guru contoh misal guru-guru SMA favorit itu belum tentu kalau dia mengajarkan ilmunya di tempat lain itu bisa menghasilkan orang-orang yang pintar juga, karena guru-guru di SMA favorit inputannya itu sudah pintar-pintar gitu loh, sudah pintar-pintar, dia boleh dikata bukan gara-gara gitu. Jadi kalau dalam hal ke pendidikan justru lebih ya pendidikan itu bebas. Misalkan akhirnya sekarang sudah mulai berangsur, kalau dulu kan santri tidak akan disetarakan dengan SMP, misalnya SD tidak akan disetarakan dengan MI, misalnya MI-nya pondok ya, bukan MI-nya yang sekarang madrasah ibtidaiyah ya. Jadi dia mondok 3 tahun mondok, 3 tahunnya nggak jadi sebagai sekolah dan dia ada mondok. Kalau sekarang kan ada pengakuan contohnya misalkan ada perguruan tinggi yang memang bersumber dari santri, misalnya ada kepolisian ataupun tentara yang rekrutnya bersumber dari santri, misalnya. Ini nilai-nilai Gus Dur yang sekarang alhamdulillah sudah mulai. Lalu Gus Dur ini kan merupakan presiden ke-4 ya Pak. Lalu apakah beliau pernah berpergian ke luar negeri untuk mengamalkan kancah internasional? Gus Dur itu gini, kalau kancah internasional sebenarnya Gus Dur sudah melawan buana ke internasional itu sebelum menjadi presiden, bahasanya gitu. Jadi misalkan dia waktu apa nih ya, kalau kita bilang status mahasiswa lah ya, dia juga ke Kairo, dan wajar, bahasa kita itu wajar kalau dia itu keliling internasional. Karena apa? Terkenal gitu loh. Sosok kita aja kalau kita ngomong di podium kita akan dilihatkan gitu. Tapi kalau kita akan itu sudah podium cucunya terusnya bicara kan akan simbahnya bahasanya terusnya ada aja kan. Pertama yang istilahnya surat-suratan sama kerajaan Saudi yang terkait dengan dulu ada cerita pembongkaran makam-makam. Jadi mereka menganggap bahwasanya itu syirik, dikasih ziarah ke makam dan sebagainya. Akhirnya mau tidak mau dikatakan semua. Tapi atas penyampaian suratnya dari Mbak Hasim, akhirnya kita harus menghargai orang-orang yang seperti itu, bahasanya gitu. Sangat dilihat dari kesyirikannya. Itu kan berarti memang kalau secara internasional sebelum jadi presiden sudah di kacamata internasional sudah diakui. Terlebih akhirnya dengan nakoda PBNU sebelum presiden dari PBNU dulu kan. PBNU itu presiden yang versi dulu kan, presiden yang paling sering keluar negeri adalah Gus Dur. Sering keluar. Jadi kalau dinilai negatifnya orang-orang sekitaran kan tinggal ngotok gitu. Apakah itu pemanfaatan apa enggak, kita wallahualam. Ya dengan lalu Gus Dur ini mengamalkan ilmunya itu lewat pembelajaran dari guru. Apa? Kalau versi kita ya, versi kita itu kita meyakini
adanya namanya laduni. Laduni ya, istilah laduni. Jadi nggak belajar dia pinter gitu loh, nggak belajar dia pinter. Dia meyakini laduni itu ada di dan ya percaya nggak percaya, kadang orang yang kita istilahnya bahasa kita apa mendawamkan itu mengistimewakan bacaan apa, akhirnya itu akan membuahkan hasil apa istilahnya gitu. Nah, di saat misalkan kita mendawamkan apa, ternyata kita punya kelebihan ini dan seterusnya. Dan kita apa Bismillah bisa. Akhirnya kan banyak cerita lah. Waktu pas di saat uangnya itu hilang, benar-benar sudah dicuri bahasanya, itu ternyata uangnya masih utuh. Gara-gara mungkin kita mendawamkan hal itu, setidaknya ya itu udah dilindungi. Jadi bahasa kita apa yang tidak